من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد واسمعوا ما قال ربي وربكم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره. Hadirin Dhaifur Rahman jemaah salat gerhana bulan, puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan oleh Allah di malam hari ini menyaksikan salah satu dari sekian kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan adalah ciptaan Allah dalam genggaman Allah. Matahari adalah ciptaan Allah, makhluk Allah dalam genggaman yang Maha memilikinya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, semuanya ada dalam genggaman kekuasaannya Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akal, yang dilengkapi dengan hati yang menyatu antara jasad, akal dan qalbu, bisa memahami tentang salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi ajaran Rasulullah SAW sampai kepada kita dan kita ditakdirkan oleh Allah untuk mengikuti sunnahnya. Salah satunya adalah melaksanakan sholat gerhana bulan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat. Semoga sehat ini menjadi sebuah renungan dan menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat berjamaah maghrib, sholat yang 5 waktu berjamaah melangkah ke masjid. Alhamdulillah ditolong Allah, dimudahkan langkah ini menuju panggilannya, sehingga kita benar-benar datang dengan membawa dosa agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama ruku dan sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah karena memiliki kebutuhan yang berbeda. Ruku dan sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala disaksikan para malaikat, kemudian diamini juga oleh para malaikat siapa saja yang mendoakan hamba-hamba Allah yang lainnya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tabi'in yaumil. Bapak Ibu Dhaifur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan salah satu dari kekuasaan-kekuasaannya. Terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan bukan ada kaitannya dengan karena lahirnya seseorang atau bukan karena wafatnya seseorang. Walaupun ini adalah asbabun nuzul daripada hadis ini adalah di mana orang-orang jahiliyah menuduh bahwa terjadinya gerhana saat itu adalah karena wafatnya putra dari Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, meyakinkan hati manusia yang bodoh dari akidah, yang gelap dari ketauhidan. Karena itulah Rasulullah SAW menyampaikan, Inna syamsa wal qamaru ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitan dengan lahirnya seseorang dan juga tidak ada kaitan dengan wafatnya seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari sabda Rasulullah SAW? Paling tidak ada 3 hal yang menjadi catatan kita. Pertama, kita harus betul-betul menguatkan tauhid. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada isinya. Salah satu penghuninya, salah satu isinya adalah kita, manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain.
yang begitu sempurna yang disertai dengan akal dan qalbu. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini adalah beribadah secara mahdhah maupun ibadah secara ghair mahdhah. Kenapa Allah perintahkan? Itulah kewajiban manusia supaya benar-benar mengakui, memahami, mengenal siapa Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, tidak menyampaikan dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, karena ayat ini turun di Mekah. Dan disitulah Rasulullah SAW 13 tahun membangun mental tauhidnya masyarakat yang penuh dengan pemahaman-pemahaman kesyirikan. Wahai manusia, a'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Yang telah menciptakan kalian. Lihatlah postur tubuh kalian, lihatlah, bercerminlah di mana wajah-wajah kalian diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna. Allah ciptakan matanya untuk melihat, Allah ciptakan telinganya untuk mendengar, Allah ciptakan hidungnya untuk mencium, Allah ciptakan kedua lisannya untuk berbicara. Semuanya seperangkat dari atas sampai ke bawah itu menunjukkan ada penciptanya. Siapa? Tuhanmu, Allah Rabbul Alamin. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, kakek kalian, nenek kalian, buyut kalian, dan seterusnya ke atas. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika terbangun mental tauhid, maka di situ akan terbangun mental ibadah. Kalau sudah terbangunnya mental ibadah, maka di situ orang-orang akan menunjukkan akhlak yang baik. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang takut dengan azab Allah, menjadi orang-orang yang lebih hati-hati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada yang salah. Maka itulah Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi, bagi orang-orang yang memiliki keinginan yang tinggi, ingin bertemu dengan Khalilnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu pada hari kiamat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menyebut nama Allah? Ingat, Allah itu adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan, yang menghampar, yang menjadi tempat tinggal kalian, di mana kalian tempat di atas bumi Allah, tinggal itu di atas bumi Allah yang Allah hamparkan, dikuatkan dengan pasak-pasaknya. Di situ ada gunung, di situ ada lautan sebagai penyeimbang. Hadirin, yang kedua adalah Allah yang telah menciptakan langit. Ada langit pertama sampai ke tujuh lapis langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan. Bumi yang tadinya mati menjadi hidup, kemudian di atas bumi tumbuh berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, pohon-pohonan, dan hewan-hewan pun yang memakan apa yang Allah tumbuhkan di atas bumi menjadi bagian dari rezeki untuk kalian. Kalau kalian sudah memahami, akalnya berjalan, hatinya pun benar-benar menyatu dengan akalnya, hati menyatu dengan akal, kalian paham, kalian mengenal siapa yang telah menciptakanmu, maka kata Allah, janganlah kalian menjadikan makhluk Allah sebagai tandingan Allah. Janganlah makhluk kau sembah, janganlah makhluk dijadikan kau sebagai sandaran hidup. Janganlah kalian menyandarkan hidup kepada makhluk, sebab tidak pantas. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa memiliki tandingan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi dalam genggaman Allah, matahari dan bulan dalam genggaman Allah, bumi yang begitu luas dalam genggaman Allah, lautan dalam genggaman Allah, daratan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kalian meminta-minta kepada selain Allah. Tidak pantas kalian meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Tidak pantas kalian meminta-minta kepada pohon. Kalian tidak pantas meminta-minta kepada makhluk-makhluk yang itu semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, jika kalian meminta-minta kepada mereka, baik itu pepohonan, batu-batuan, ataupun orang yang sudah mati sekalipun, apapun levelnya orang itu, mau kiai, mau ustaz, mau habib, mau apapun, mereka itu adalah makhluk Allah. Mereka itu adalah manusia yang tidak punya ada daya dan upaya kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian menyeru mereka, meminta kepada mereka, mereka itu tidak mendengar. Sekalipun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu memenuhi permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Maka dengan adanya turunnya, diperlihatkannya kekuasaan Allah di antaranya dalam gerhana bulan ini, maka yang pertama yang harus betul-betul kita bangun, yang harus betul-betul kita kuatkan adalah mental tauhid. Mental tauhid. Ingat, setiap hari kita diberi makan oleh Allah. Saat lapar Allah beri makan, saat haus Allah beri minum, saat capek Allah istirahatkan, saat ngantuk Allah tidurkan. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Daratan diciptakan oleh Allah. Daratan tak butuh makanan, lautan tak butuh minuman. Semua makhluk Allah diciptakannya. Hewan, kambing, kerbau, sapi, unta, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa banyak orang-orang yang menyembelih kerbau, kambing itu dipersembahkan kepada selain Allah? Maka orang-orang yang seperti itu sudah terjerumus di dalam kemusyrikan yang haram surga bagi mereka dan halal bagi mereka neraka abadi di dalam neraka, karena Allah tidak mengampuni dosa-dosa kemusyrikan. Allah tidak ridho, Allah benci, Allah murka kepada orang-orang yang menjadikan makhluknya sebagai Tuhan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ketidakpantasan bagi orang-orang yang beriman, setiap hari menunaikan sholat wajib, setiap hari menunaikan sholat sunat, setiap hari membaca ayat-ayat Allah, setiap hari berzikir, setiap hari bersolawat kepada Rasulullah SAW, tetapi masih ada kemusyrikan yang menyertai kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh karenanya terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, mendidik kita, mengedukasi kita supaya betul-betul itu kita pahami, bukan karena faktor atau sebab lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang, tapi murni 100% adalah kuasa Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengikuti kemauan Allah. Apabila kita mengikuti kemauan Allah, maka Allah akan mengikuti apa yang kita mau. Percaya. Sebab apa? Kita ini makhluk, sebagai makhluk bodoh. Kita ini adalah makhluk miskin. Kita ini adalah makhluk yang tidak punya kekuatan apapun. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita diberikan oleh Allah kekuatan sehat. Lihat orang-orang yang lain yang tadinya sehat sekarang tak bisa apa-apa. Itu menunjukkan bahwa sehat, sakit, murni adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan, sekali lagi saya sampaikan, ikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan ciptaannya untuk kita semua. Lihatlah saat kita bercermin, wajah kita begitu sempurna, tangan kita begitu sempurna, kaki kita begitu sempurna, perut yang menjadi tempat di mana makanan dan
minuman itu diolah di sana sampai berubah menjadi energi positif, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, sholatlah, makmurkan masjid, bukalah Al-Quran, bacalah, berakhlak baiklah. Kenapa Allah perintahkan itu kepada manusia, tidak kepada makhluk yang lain? Sebab manusia sudah Allah sempurnakan dengan akalnya. Lalu akal itu berkolaborasi, nyatu dengan hati. Hati yang bisa memahami, hati yang bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itulah Allah sering bertanya di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Apakah kamu tidak punya akal? Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa alasanmu tidak mau ke masjid? Apa alasanmu tidak mau bersedekah? Apa alasanmu tidak mau berdoa? Apa alasanmu tidak mau berzikir? Padahal aku ciptakan engkau, aku perintahkan karena aku sudah membekali dengan segala fasilitas dan perbekalan yang sempurna. Tidak ada satupun yang Allah kurangi dari setiap makhluk. Sudah Allah ukur, sudah Allah takar, tidak akan pernah tertukar. Maka lakukan kemauan Allah. Allah perintahkan kita sholat. Ketika Allah memerintahkan sholatlah di awal waktu, apa alasanmu nanti sholat padahal kamu sedang tidak dalam keadaan yang repot? Apa alasanmu nanti sholat? Apakah kamu tahu menit yang akan datang, jam yang akan datang kamu masih hidup? Tidak. Karena itulah ketika Allah memerintahkan sholatlah awal waktu, maka itu adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan apa yang Allah mau, percaya Allah akan mengikuti apa yang kita mau. Sekali lagi, apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan apabila kita mengikuti apa yang Allah mau, percaya Allah akan mengabulkan apa yang kita mau. Ibadahnya kita bukan berarti bertambahnya kemuliaan Allah. Solehnya kita bukan berarti akan menambahnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu akan semua Allah kembalikan kepadamu. Siapa yang taat dan siapa yang tidak, siapa yang sholat dan siapa yang tidak, siapa yang cinta Quran dan siapa yang tidak, siapa yang cinta dengan amal soleh dan siapa yang tidak. Allah tahu, Allah genggam, Allah catat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, yang mencatatkan semua amalan-amalan manusia, laki-laki maupun perempuan yang beriman, dan bekas-bekas apa yang ditinggalkan sebelum dia meninggalkan dunia ini tercatat fi imamin mubin, dalam catatan yang nyata. Semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua. Apabila kita mengikuti kemauan Allah, itu semuanya akan Allah kembalikan kepada kita. Allah ciptakan kita dengan sempurna, Allah fasilitasi kita dengan sempurna, Allah bekali kita dengan rezeki yang sempurna. Lalu apabila kita melaksanakan itu, hadirin, percaya apa yang kita mau, Allah akan berikan. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah Allah akan memberikan investasi tiada akhir. Walaupun ditunaikan sebentar, walaupun ditunaikan itu dalam waktu yang tidak lama, sholat itu tidak lama, zikir itu tidak lama, berdoa itu tidak lama, haji itu tidak lama, umrah itu tidak lama, berdoa itu tidak lama. Semua amal soleh itu baik yang mahdoh maupun ghairul mahdoh dilakukan dengan 2 S. Satu, S yang pertama adalah sebentar. Bukankah sholat kita nggak pernah lama? Bukankah zikir kita nggak pernah lama? Bukankah doa kita tidak pernah lama? Bukankah sedekah kita itu sedikit? Bukankah zakat itu sedikit? Bukankah haji itu sebentar? Bukankah umrah itu sebentar? Semua ibadah yang kita lakukan itu nggak ada yang lama. Hadirin, beda dengan Rasulullah SAW sholatnya hebat, zikirnya hebat, jihadnya hebat, sedekahnya hebat, semuanya hebat. Tapi suatu saat Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat, "Lan yudkhilal jannata ahadakum amalakum
kalian tidak akan masuk surga karena amalan-amalan kalian. Para sahabat begitu kaget. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah tidak akan masuk surga karena amalan-amalan Anda? Rasul menjawab, dengarkan, renungkan jawaban Nabi. Naam wala ana. Ya, saya juga tidak akan masuk surga jika mengandalkan amalan-amalan. Coba renungkan, padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Masuk surga tanpa hisab. Pilih surga yang Rasul mau. Sholatnya hebat, semuanya hebat, tapi Nabi tak sombong dengan kesolehannya. Nabi tak sombong dengan hebat ibadahnya. Nabi tak sombong dengan hebat sedekahnya dan jihadnya. Nabi tawadu, aku juga tidak akan masuk surga kalau mengandalkan amalan. Bayangkan, ibu, bapak, hadirin, semua amalan ibadah itu tak akan mampu memenuhi surga. Illa ayyataghammadani Allah birahmatihi, kecuali jika Allah merahmati amalan saya dan amalan kalian. Kunci. Karena itulah, walaupun ibadah kita sebentar, walaupun zikir kita sebentar, walaupun doa kita sebentar, walaupun sedekah kita sedikit, walaupun zakat kita belum banyak, tapi lurus lillahi ta'ala, hanya beribadah kepada Allah, mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah cara untuk bisa mendapati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, walaupun sebentar, hadirin, tolong jangan dipercepat lagi. Sholat itu sebentar, jangan dipercepat lagi. Komo taraweh mah, ya. Hadirin, seandainya seseorang mampu memahami tentang hebatnya sholat, maka dia tidak akan merasakan hidup itu penderitaan kolon. Kenapa? Dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan tauhidnya, malaikat turun menyampaikan dua pesan. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Artinya apa? Dalam menjalani semua perjalanan hidup dari awal sampai akhir, nggak perlu takut selama kalian mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, lalu kalian mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan, laksanakan, jangan ragu. Karena di balik itu Allah sudah menjanjikan apa yang Allah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi pelindung kalian dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan kepada kita, jangankan sepiring nasi, satu biji nasi pun, sekalipun jin dan manusia berkumpul semuanya untuk memberi kepada kita, jika Allah menghalangi, tak menghendaki, tidak akan sampai. Allahumma la mani'a lima a'tayna wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi minkal jadd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga, perkuat hablum minan nas. Jadilah kita menjadi muslim yang menunjukkan aku ini sebagai muslim. Ya, Rasulullah SAW melakukan 4 hal ini, kalian akan masuk surga dengan selamat. 1. Afsus salam, tebarkan kebaikan dimanapun. Tebarkan salam, salam secara ucapan, salam secara tindakan. Apa salam secara ucapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bertemu kepada siapa? Alaman arab tamalam waman lam ta'rif. Tunjukkan aku
aku ini sebagai muslim yang baik. Tunjukkan aku ini sebagai muslim yang baik. Afsus salam, tebar kebaikan. Allah berikan harta kepada kita, Allah berikan rezeki kepada kita. Apapun yang Allah berikan, jadikan sebagai media kebaikan. Teruslah berbuat baik. Tak penting disebut orang yang baik, yang penting kita berbuat baik, karena Allah Maha sempurna, bahkan berlipat ganda memberikan balasan kebaikan. Yang kedua, waqimut ta'am, rajinlah kita memberi makanan kepada siapapun. Hari Jumat, Dhifur Rahman, orang-orang pulang Jumatan, pulang dari rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan Jumat, mereka menikmati makanan yang disiapkan oleh bapak dan ibu. Kenapa demikian? Makanan itu akan masuk ke dalam perutnya, kalau diolah, dicerna, berubah menjadi energi, maka semua amalan-amalan soleh, amal ibadahnya yang dilakukan dengan ikhlas oleh orang-orang yang menyantap makanan yang disiapkan oleh para bapak dan ibu, maka selama dia beramal soleh, yang memberi makan itu akan mendapatkan pahalanya. Waqimut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Jangan menemukan permusuhan, tapi tumbuhkan ukhuwah, rasa persaudaraan. Kau adalah saudaraku, aku adalah saudaramu. Maka setidaknya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, di mana saudara akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, ta'awun, saling menolong, saling memudahkan urusan, bersikap jujur, sopan, santun, ramah. Itu muslim. Ada orang yang berlaku jahat kepada kita, tidak membalas dengan kejahatannya, tapi dibalas dengan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkannya. Kemudian yang keempat adalah wasallu wan nasu niyamun. Coba bangun, pola tidur diperbaiki supaya kita bisa sehat walafiat. Durasi waktu tidur minimal 5-6 jam. Jam 9 tidur atau jam 8 tidur. Kemudian kita bangun jam 2:30 atau jam 2. Kita sholat malam. Allah turun ke langit dunia. Hei hamba-hambaku, siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku pasti kabulkan. Semua ada dalam jaminan Allah. Tadkhulul jannata bisalam, kata Rasul, kalian akan masuk surga dengan selamat. Terbangun apa? Komunikasi vertikal, terbangun komunikasi secara horizontal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 hal inilah menjadi pesan terjadinya gerhana bulan di saat ini. Tumbuhkan kekuatan akidah, makin kuatkan. Semuanya adalah dalam genggaman Allah, dan tidak akan pernah apapun terjadi kecuali izin pemiliknya. Tidak akan ada satu penyakit yang nempel dalam jasad ini, tidak akan pernah masuk ke dalam jasad kita ini kecuali izin pemiliknya. Karena jasad kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan jika penyakit Allah izinkan masuk ke dalam tubuh kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tingkatkan kualitas ibadah kita, tumbuhkan rasa malu, di mana sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah terus mengingatkan kepada kita, fa bi ayyi Yang ketiga, yuk kita bangun. Di mana tempatnya? Senternya dalam masjid. Yuk kita bangun, makmurkan masjid yang kita cintai ini. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak mantu, semua cinta masjid. Ayo kita bangun cinta kepada Al-Quran, karena itu adalah syafaat yang dijanjikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju kesolehan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk mengatakan yang baik-baik. Semoga Allah memperkuat hati kita yang memiliki keyakinan hanya Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.